manajemen ASN, inovasi yang mengintegrasikan dan terkoneksi dengan 26 aplikasi dan fitur pelayanan dan data. 15 aplikasi layanan, SKP Online, LP2P, gaji berkala, Bapor Jakat, e-disiplin pegawai, izin belajar, kenaikan pangkat, LKO Taspek, pensiun, JKK dan JKM, ujian dinas dan KPPI ASN, jabatan fungsional, indeks profesional ASN, helpdesk, cuti. 11 aplikasi data, ASN baru, master data ASN, info jabatan, statistik, prediksi, kamus data, user, dokumen, analisa diklat, info jabatan, download data, uraian jabatan. Dengan adanya aplikasi SeaMaster, semua layanan kepegawaian menjadi lebih mudah. Berikut adalah contoh pelayanan permohonan informasi publik yang dikuasai. Petugas pelayanan PPID memberikan sambutan ramah. Pertama, pemohon informasi diminta mengisi buku tamu. Selanjutnya, petugas akan menanyakan kepentingan pemohon. Dalam contoh ini, pemohon meminta data jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan. Setelah itu, pemohon dimintai KTP atau identitas. Kemudian, petugas akan meregistrasikan dalam laman e-PPID. Informasi berupa rekap pendidikan ASN diserahkan oleh petugas kepada pemohon. Contoh kedua, permohonan informasi yang dikecualikan. Petugas menyambut pemohon dengan nama. Pemohon diminta mengisi buku tamu dan data diri. Karena informasi yang dimohon merupakan hasil uji kesehatan untuk penelitian, maka petugas tidak dapat memberikan informasi. Pemohon diminta mengisi formulir keberatan, lalu pejabat PPID menemui untuk memberikan penjelasan lanjut. Atasan pejabat PPID menjelaskan peraturan mengenai informasi publik yang tidak dapat diberikan karena menyangkut kerahasiaan. Ketika pemohon puas, maka proses penanganan selesai. Apabila tidak, maka pemohon dapat melanjutkan proses ke Komisi Informasi. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang responsif, bersih dan transparan, maka dibentuklah Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK. Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang menjadi acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya bersinergi dan berkolaborasi melaksanakan aksi-aksi pencegahan korupsi. Aksi-aksi pencegahan korupsi itu diantaranya adalah penyederhanaan regulasi terkait perizinan melalui integrasi aplikasi perizinan online single submission atau OSS dan penghapusan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Pemanfaatan nomor induk kependudukan untuk menyelesaikan penyaluran bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang tepat sasaran. Pelibatan pelaku usaha dalam manajemen anti-suap. Penerapan e-katalog untuk pengadaan barang dan jasa yang lebih cepat dan transparan. Pembangunan sistem administrasi pajak yang terintegrasi. Perbaikan manajemen aparatur sipil negara melalui proses rekrutmen, mutasi, dan promosi yang berbasis kompetensi dan kinerja pegawai. Pembangunan sistem informasi penanganan perkara terpadu secara online pada institusi penegakan hukum. Mari dukung pemerintah mewujudkan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
Stranas PK 2021 sampai dengan 2022 ini fokusnya pada aksi implementasi pada 3 hal: e-payment, e-katalog, ya. Satu upaya kita lakukan dalam pencegahan korupsi ini adalah bagaimana kita menginisiasi penggunaan e-katalog dan e-marketplace, sekaligus juga kita bicara masalah e-payment-nya. Mudah-mudahan dengan upaya kita bersama bisa terwujud pengadaan barang dan jasa yang efektif, transparan, akuntabel, dan mengarah pada prinsip value for money. Jadi kita bisa memperoleh barang terbaik pada harga terbaik. Nanti akan ada aplikasi Belangkon Jateng yang kita harapkan kawan-kawan baik di provinsi maupun kabupaten kota untuk mengajak teman-teman UMKM. Terus kemudian menginventarisasi UMKM mana yang sudah siap. Terus diajari, legalitasnya diajari, prosedurnya diajari. Kalau belum dipanggil, sehingga produk-produk lokalnya akan bisa dipakai.